Udah dipotong kepalanya babi itu, ditungkupkannya kita. Maksudnya ditungkupkan? Kepala saya sama abang saya. Ditungkupkan? Itu yang udah masak atau masih mentah? Masih mentah, masih di darah-darahnya. Coba kalian lihat, ini ya Islam dia nih, coba lihat kayak dia olok-oloknya kita. Iya. Ibadah mau ngaji nggak usah, ngapa pula tak usah. Saya niat saya menikah dengan kamu kan saya ingin nak belajar agama Islam. Jadi saat itu dia tuh ingin menikahi mama karena mama ini amoy kali ya? Iya kali, seperti itu kali. Dia kan amoy kan biasanya dulu ini cantik-cantik nih mak. Iya saya kan bisa mencari duit. Atau ke mama nih sering dapat penyiksaan juga sama suami yang ini nih, sering dipukul? Pernah saya dipukulin sampai masuk rumah sakit saya. Bagaimana sih numpang rumah bapak? Kamu nih ya, saya udah masuk ke Islam kok mau numpang rumah saya lagi katanya. Istrinya marah pula ya. Dua malam balik. Bu Yuli. Assalamualaikum. Bu Yuli. Bu ini mau diserahkan simbolisnya. يتساءلون عن النبأ العظيم. Kenapa? Kan bisa aja berbohong, bisa saja ya kan di umur 17 tahun nih kan dapat siksaan. Kan banyak juga yang berubah kan. Iya, mungkin waktu itu umur kita masih kecil, jadi kita belum tahu membohong kali ya. Jadi belum bisa, mikiran kita ini masih seperti anak-anak kan. Jadi kita masih selama ini kita ikut orang tua kan. Jadi kalau bohong tuh kayak nggak bisa. Berarti mama ini keyakinan mama ketika masuk Islam tuh pada saat itu berarti udah benar-benar kuat ya sampai nggak mau bohong ya. Iya. Jadi enggak usah bohong pikiran saya. Enggak, nanti saya bilang enggak, saya bohong dia. Nanti saya tetap agama Islam. Macam mana? Karena Pak Pungulu kan masuk saya Islam kan udah kayaknya udah bersumpah kan. Udah begini tangan apa kan. Saya pikirkan dia udah sumpah saya kan nanti kualat pula pikir saya, nanti saya dosa kalau bohong. Karena orang tua saya mendidik kami semua anak-anak itu tidak boleh bohong. Jadi didikan orang tua Tionghoa itu memang berarti disiplin juga mak. Iya, tak boleh bohong, itu dia. Kalau orang tua saya, kalau makan pun ya nanti sama-sama gitu. Asal jam makan gitu. Jadi didikan orang tuanya termasuk bagus gitu ya. Memang hidupnya sih bukan orang kaya kami. 6 hari diikat. Setelah itu apa yang terjadi? Lari saya. Lari seminggu diambil lagi. Tempat Pak Penghulu tadi? Enggak, tempat lain, tempat kawan. Jadi di situ tuh enggak luas-luasnya. Oh ya, karena kecil ya kampungnya. Kampungnya kecil, jadi orang-orang mau nampung kita, orang Islam juga takut kan. Dia sampai laporkan ke polisi kemana-mana kan. Jadi mereka tuh takut nampung kita. Pulang lagi, akhirnya hari raya saya pulang lagi ke rumah. Hari raya Idul Fitri? Enggak. Hari raya Tionghoa. Imlek. Jadi kan keluarganya berdatangan semuanya ke rumah. Akhirnya namanya kalau orang Tionghoa itu, kalau dia kan lebaran dia tetap beli itu. Beli dupa. Babi ya. Oh, beli babi. Kadang-kadang yang berduit itu dia beli 1 ekor gitu. 1 ekor dia masaknya, ada yang direbusnya. Gitu, jamu-jamu kawan-kawan keluarganya datang gitu. Saat itu mama suka makan babi? Saya suka dulu, suka makan. Oke, setelah masuk Islam? Tidak pernah lagi. Oke, terus mak, setelah mama pergi,
kan? Diambil lagi. Diambil lagi pas bertepatan dengan hari raya Imlek. Hari raya Imlek, akhirnya dikeluarkan saya di plaza lagi, suruh duduk di ruang tamu, tunjukkan sama keluarganya, keluarga kita, keluarga kita. Jadi ada babinya diambilnya, yang udah dipotong tuh, udah dipotong kepalanya babi itu, ditungkupkannya kita. Maksudnya ditungkupkan? Kepala saya sama abang saya. Ditungkupkan. Dia kan babi besar itu kan udah dibelah. Akhirnya ditungkupkannya kepala kita. Yang udah masak atau masih mentah? Masih mentah, masih di darah-darahnya. Akhirnya dia bilang lah sama keluarga-keluarganya, coba kalian lihat, ini ya Islam dia nih, coba lihat. Kayak dia olok-oloknya kita. Kayak dia itu ibaratnya namanya orang tidak senang, akhirnya dia seperti itulah, apapun dia melakukannya sampai kita bisa membalik agama. Balik lagi ke Konghucu. Konghucu lagi, maunya dia kan seperti itu. Sebenarnya dia bukan sih niat nak jelekkan agama kita, enggak sih. Karena marah sama adiknya. Karena dia marah dengan saya, akhirnya ditempiaskannya apa yang dia mau ngomong kan, seenaknya dia. Udahlah, saya paling nangis aja lah, nangis ya, nggak bisa ngomong apa-apa. Akhirnya setelah itu saya pergi lagi, setelah habis Imlek, minggat lagi, balik ke Pak Punglu. Saya bilang, Pak, saya sekarang nggak Islam lagi. Bilang, ngapa? Kata Pak Punglu, saya tuh udah disuapkan babi, terus babi tungkupkan, darah-darah udah kena ke mulut, apalah, mungkin saya nggak Islam lagi lah. Udahlah Pak, saya bilang saya nggak mau Islam. Jadi Pak Punglu nanya lagi, kemauan kau sendiri atau orang lain yang memberi kamu? Dibilang, abang saya bilang gitu kan, saya bilang dipaksa makan babi apa. Akhirnya kata Pak Punglu bilang, nggak apa-apa, yang penting hati kau masih mau enggak dengan Islamnya. Saya sih tetap ya Pak, mau dengan agama Islamnya tetap, saya bilang saya tetap mau pertahankan. Walaupun disiksa macam mana pun saya tetaplah saya pertahankan, dia bilang. Akhirnya enggak apa-apa, kamu lanjut aja dengan agama Islam nih, katanya. Oke lah, balik lagi, diambil balik sama abang saya di plaza lagi. Karena makan babi ini kan tidak membatalkan keislaman dan tidak juga murtad. Jadi mama pada saat itu beranggapan kalau sudah makan babi nih murtad. Pikirnya udah tak boleh lagi gitu Bang, makanya saya ketakutan gitu Bang, namanya masih budak kan. Akhirnya umur udah 18 tahun saya larilah dari rumah, minggat lagi sampai ke Pontianak. Sampai ke Pontianak dapat jodohnya orang anak mualaf juga yang saya dapat tuh. Bapaknya mualaf, mamanya orang Cina, bapaknya orang Bugis. Akhirnya saya pikir kan begini, kemungkinan walaupun saya tidak berpacaran apa gitu Bang, kenal begitu aja sepintas, saya pikiran begini, macam manapun saya dapat orang Islam, tetap dia bisa membina saya, membimbing saya kan dengan Islam nih kan. Jadi saya tidak perlu pergi tempat keluarga yang Cina-Cina itu karena sudah punya suami. Kalau udah punya suami. Saya mau nanya, jadi saat itu mama nih mau mencari suami hanya karena cinta atau ingin mencari orang yang bisa membimbing mama nih dalam cari orang bisa membimbing saya? Berarti tujuan utama menikah mencari imam ya yang bisa membimbing mama. Iya. Bukan karena cinta nih. Enggak. Dan yang terjadi setelah menikah, apakah harapan mama tercapai? Tidak. Enggak. Berarti ternyata suaminya ini, suami saya dengan agama juga hanya KTP aja kali ya. Kok mama mau pada saat itu sama dia? Enggak tahu. Saya kan enggak tahu, pikir orang Melayu itu ya udah bagus lah Islamnya gitu. Waktu itu. Jadi saya enggak terpikir orang Melayu itu ada seperti gitu. Perkiraan mama pada saat itu orang Melayu itu alim semua. Ternyata ada yang tidak alim. Ada yang tidak.
Akhir setelah menikah dia, saya bertanya sama dia, kita nak beribadah, mau ngaji, enggak usah. Ngapa pula tak usah? Saya niat saya menikah dengan kamu kan saya ingin nak belajar agama Islam. Akhirnya bilang kita ni hidupnya masih susah. Hidupnya belum mapan. Hidupan kita susah. Kita fokus yang lain aja katanya, enggak usah kita kerjakan gini-gini lah katanya. Kalau kerja solat apa itu bagi orang yang kaya katanya. Kata dia. Saya bertanya lah sama tetangga, benar gak orang kaya yang melakukan solat apa? Enggak lah. Dia bilang orang miskin juga solat, namanya agama kata mereka. Tanya lagi, saya balik lagi tanya sama dia. Kata tetangga begini. Aku ikut ya tetangga katanya. Tetangga ngomong apa? Dibilang ya walaupun miskin pun tetap sholat, tetap belajar dengan agama. Apalagi kamu ndak tahu apa-apa katanya. Bukan dia membimbingi saya, malah dia melarangi kita. Malah melarang mama untuk sholat. Melarang kita Ndak mengajar, justru melarang sholat. Dia melarang kita. Akhirnya lama-lama gitu kan, namanya udah menikah kan, akhirnya kami dengan dia dapatlah 2 anak. Berarti berapa tahun mama nih sama nikah sama yang ini? Nikah dia 4 tahun. 4 tahun ya? Dapat 2 anak. Dapat 2 anak. Jadi saat itu dia tuh ingin menikahi mama karena mama ini amoy kali ya? Iya kali, seperti itu kali. Dia kan amoy kan biasanya dulu ini cantik-cantik nih mak. Iya, saya kan bisa mencari duit. Namanya kalau orang Cina ini rata-rata bisa berdagang, bisa cari duit. Berarti mama dimanfaatkan. Dari situlah akhirnya saya berpikir, udahlah, mungkin di sini lah, sampai sini jodohnya. Begitu. Akhirnya saya pisah lah sama beliau ini, sama Terus, suami yang lama itu. Apakah mama nih sering dapat penyiksaan juga sama suami yang ini nih? Sering dipukul? Pernah saya dipukulin sampai masuk rumah sakit saya waktu itu. Sampai masuk rumah sakit, akhirnya polisi yang siantan itu bilang, lebih baik ibu pisah ya katanya, laki-laki kayak gini katanya nggak bisa membimbing istri, bimbing nggak bisa, nyiksanya. Itulah akhirnya saya tidak tahan, jadi saya pisah lah sama dia. Akhirnya anak saya 2 dibawa dia ke Sanggaulido itu. Yang bawa suami. Dan mama pisah, dan mama pun berpisah sama anak mama. Iya. Waktu saya rumah sakit, saya kan nggak boleh pulang rumahnya lagi. Jadi akhirnya anaknya dibawa lari dari situ. Dibawa lari dua-duanya. Akhirnya saya nggak pernah ketemu anak saya. Saya juga nggak tahu di mana gitu lah. Saya dulu kan nggak tahu Sanggaulidonya di mana, tujuannya kita kan nggak tahu di mana-mana gitu bang. Akhirnya udahlah, saya diamkan jalan. Ntar mak, saya ambil tisu mak. Jadi yang dulunya mama mempunyai niat nikah ini mencari imam dengan tujuan yang bisa ngajar mama, membimbing mama untuk belajar agama Islam, tapi yang mama dapat justru malah penyiksaan mak ya. Iya. Dan itu terjadi selama 4 tahun mak. Iya. Mama disiksa sama dia nih, dan mama dimanfaatkan sama suami mama yang pertama. Terus mama pernah dengar, mama pernah cerita dengan saya bahwa mama nih sempat juga mau bunuh diri nih berkali-kali nih. Apakah dengan suami ini nih, suami yang kemarin itu? Dengan suami yang kemarin itu saya bunuh diri sampai 5 kali kalau tidak salah saya. Sampai 5 kali. Dan mama menyalahkan Islam nggak pada saat itu? Ada sih hati pintasnya dia menyesal Menyesal masuk Islam? Menyesalnya apa?
Orang tua saya udah tak ngakui saya. Keluarga tak ada, semua tak ada. Kemauan sendiri kan, merubah agama Islam. Akhirnya dapat seperti itu. Akhirnya saya bunuh diri, terjun laut saya itu. Terjun dari jembatan. Laut lagi, laut Kubu tuh. Dulu tinggal di Kubu. Laut Kubu saya terjunnya. Ditolong orang anu yang dapat ikan, orang jual ikan apa tuh, nangkap ikan tuh dapat saya. Terus satu kali. Setelah itu saya bunuh diri lagi, gantung diri itu akhirnya putus talinya gitu Bang. Akhirnya Akhirnya gagal. Dan pernah minum obat apa racun nyamuk, racun serangga juga ya? Itu udah setelah ada cerai. Setelah ada cerai? Kenapa tuh? Kan udah cerai nih. Tapi kenapa mama masih mau bunuh diri lagi? Waktu itu enggak terpikir kan, saya cerai sama dia, saya mau kemana? Saya nggak tahu saya mau kemana, jadi saya mikir udahlah cerai aja lah, pada saya siksa kan. Baik saya cerai aja. Setelah saya cerai, baru saya sadar saya tidak punya siapa-siapa. Anak dibawa dia. Anak bawa dia. Jadi mau numpang keluarga sih banyak yang hidup kaya. Dia mau tampung kita, tapi kita tetap balik lagi agamanya Konghucu. Orang tua juga mau, semua keluarga mau. Tapi harus balik ke Konghucu. Kalau kamu pulang lagi agama Konghucu, kau terjamin semuanya. Gitu Bang. Tapi kenapa mama tidak mau ke tempat keluarga? Karena saya itu mikir mau tahankan dengan agama Islam gitu Bang. Mau bertahan di agama Islam. Macam mana saya mau tahankan dengan agama Islam? Kadang-kadang ada kesal juga. Ada kecewa juga. Dengan Islam. Oke, saat itu mama sudah tahu sholat belum? Belum. Berarti belum tahu siapa nabi di dalam Islam, siapa Tuhan di dalam Islam. Mama belum tahu. Belum. Semuanya belum tahu. Akhirnya kami udah pisah. Saya numpang lah rumah orang. Akhirnya balik lagi rumah mama. Tapi itu masih tercaci terus dengan orang tua. Katanya kamu harus balik agama lagi ya. Kalau diam sini harus tetap balik agama Konghucu katanya. Tapi saya tidak menjawab kan, orang tua kita kan, tidak saya menjawab. Akhirnya saya pergi dari situ cari kontrakan. Kontrakan kerjanya tidak ada. Makannya mau di mana, semuanya tidak ada. Orang Islam sih banyak ya, dekat-dekat situ banyak Islam. Padahal dia tahu saya mualaf gitu. Seharusnya ditolong. Di saat itu tidak ada nolong. Tidak ada. Orang Islam asli tidak nolong. Akhirnya saya coba jualan pecel. Waktu itu saya masih bisa gunting rambut, keriting rambut masih bisa. Dulu saya masih gadis kan, ada belajar gitu. Jadi saya gunting rambut. Kadang-kadang ya tetangga yang Islam ya malah caci maki ke kita, bilang kita sama orang lah, apalah, janda lah katanya. Bukan dia membantu saya, malah difitnah saya. Akhirnya itulah saya bilang waktu saya tinggalkan suami saya dulu tuh. Itu daerah Pontianak kan, dari daerah mana? Dirujuk ya? Nggak ada yang membantu saya. Orang Islam biar banyak kaya pun dia nggak mau bantu kita. Nggak ada, kayak dipandang sebelah mata gitu kan. Orang Cina masuk Islam mualaf dipandang sebelah mata ya, oleh orang Islam. Tidak ada dipedulikan sama kita. Seharusnya dia kan membantu. Seharusnya gitu. dibantu mak ya. Saat itu. Saat itu waktu mak umur berapa?
Umur 20 lebih ya. 22. Udah sekitar gitulah 22 tahun lah gitu. Di berarti tahun 70-an mak ya. Tahun berapa? 85 ke? Oh, tahun 85. Iya, ya. Iya kan? Tahun 85 kalau enggak salah saya tuh di situ. Tinggal di Perum itu. Orang enggak peduli sama kita. Akhirnya saya bilang banyak orang Islam kenapa enggak peduli sama saya? Saya bilang gitu. Itulah dari situlah saya berpikir lagi mana anak saya tak ada apa tak ada. Oh, anak masih sama suami ya? Mau makan tak ada apa tak ada. Udahlah. Saya bunuh diri dah. Pada balik keluarga. Tak bisa, balik keluarga dimarah-marah juga. Dimarah juga dengan pemeluk agama Islam, orang Islam Tidak peduli. tak peduli. Pikiran saya udahlah saya bunuh diri aja lah saya bilang. Akhirnya saya pergi ya, jembatan tol. Oh, jembatan tol. Tolnya baru jadi dulu, baru-baru tuh masih. Jadi saya jalan kaki dari Siantan, mau saya terjun sampai ke situ udah maghrib. Maghrib tuh saya waktu itu saya mau terjun langsung dengar azan. Namanya azan tuh rasa tuh tertusuk di kuping gitu. Jadi saya langsung Nggak jadi. langsung terkejut gitu, kayak kita nih lihat apa terkejut gitu. Akhirnya saya nggak jadi. Padahal kaki saya udah melangkah dah. Udah mau siap-siap Siap-siap jatuh kan dah. Temulah jodoh yang baru ini, yang jodoh yang suami yang sekarang. jadi cerita semua lah sama dia kan. Curhat lah sama dia. Sama cowok yang baru dikenal. Baru dikenal tuh. Mungkin iyalah kali Tuhan menunjukkan jodohnya buat saya yang terbaik kali ya. Saya nengok dia di umurnya lebih muda dari saya. Tapi anak ini baru tamat STM. Tak usah kau ke Taiwan, kau nikah sama saya, dibilang. عما يتساءلون